Denada Tambunan ungkap hal mengejutkan pasca Ressa Rosano menikahi permaisuri hatinya yang baru di Banyuwangi, Jawa Timur kemarin. Rupanya kabar bahagia tersebut sudah diketahui Denada jauh hari sebelumnya lantaran telah diberitahu oleh Ressa Rosano. Hal itulah yang membuat Denada tak sabar untuk berangkat ke Banyuwangi. Denada juga mengungkapkan kebahagiaannya bahwa saat ini ia sudah punya menantu. Dan rupanya kebahagiaan Denada lantaran pihak Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menetapkan putusan sela menerima eksepsi Denada dan menolak gugatan pihak Ressa Rosano. Benarkah hal itu berarti bahwa Denada tidak seperti yang dituding selama ini dan tetap memberikan perhatiannya kepada Ressa Rosano? Benarkah biaya sekolah dan kuliah, mobil, dan membelikan rumah untuk Ressa Rosano menjadi bagian dari bentuk perhatian Denada tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar bahagia, putra sulung Denada Tambunan resmi mempersunting pujaan hatinya yang baru di Banyuwangi, Jawa Timur kemarin. Melalui sambungan telepon video call lewat manajernya yaitu Risna Oris, Denada mengucap rasa syukurnya atas kabar bahagia tersebut. Pernikahan Ressa Rosano kali ini bagi Denada merupakan suatu kebaikan bagi Ressa dan juga seluruh keluarga. Bagi Denada, Allah sudah mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya untuk keluarga mereka. Setelah percikan prahara panas, kini terbit kebahagiaan bagi keluarga. Assalamualaikum buat teman media, Mas dan Mbak, semuanya sekali lagi terima kasih banyak atas doanya selama ini, atas supportnya selama ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf, aku mau minta maaf karena mungkin tidak sesering itu aku bisa ketemu dan sharing sama teman-teman sekalian, tapi aku yakin sekali bahwa teman-teman bisa memahami posisi aku gitu. Aku mohon doanya, semoga kedepannya ini hanya akan ada kebaikan-kebaikan dan kebahagiaan buat aku, Ressa dan seluruh keluarga. Mohon doanya ya. Kabar bahagia juga ya kan? Dapat mantu Kak. Alhamdulillah. Allah semua pasti kalau Allah aturkan semua maka itu akan insya Allah jadi yang terbaik. Dan Maha Pengatur, Allah Maha Pengatur, maka akan diaturkan yang sebaik-baiknya untuk semuanya. Manajer Denada Risna Ories mengungkap bahwa sebelumnya Denada pun bercerita kepadanya bahwa dirinya telah diundang oleh Ressa Rosano jauh hari sebelumnya untuk hadir pada momen bahagia pernikahannya di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal itulah yang mendorong Denada untuk ingin pergi ke Banyuwangi guna hadir pada momen indah pernikahan putranya tersebut. Namun diduga karena kesibukannya yang padat, membuat Denada tidak bisa memenuhi undangan putranya. Risna Ories tidak mau bicara terlalu panjang lebar terkait pernikahan Ressa Rosano. Biarkan Ressa dan Denada sendiri yang menceritakannya. Oh iya, ya aku juga tadi diberitahu sama Dena ya, alhamdulillah gitu ya, kalau misalkan itu ya Dena bilang ya hari ini tuh Mbak, dia beberapa hari sebelumnya tuh memang cerita gitu pengen hadir kan gitu. Nah, niatnya mau hadir ke Mbak, aku ada pingin ke Banyuwangi gitu untuk kan diundang Ressa kan mau ke acara dia ya. Tapi untuk perihal itu kayaknya nanti biar Dena sama Ressa aja kali yang ngomong ya, bukan aku ya gitu. Oh tapi ini benar adanya ya terkait pernikahan itu ya? Ya informasi yang disampaikan Dena ke aku ya memang iya sih, tapi ya biar aku bilang biarkan Dena dan Ressa yang membicarakannya, bukan aku. Setahu aku ya karena Dena minta izin kayak mau pergi ke sana kan waktu itu, apa aku pergi nggak ya gitu. Aku pengen pergi sih Mbak, dibilang, tapi ya aku bilang coba aja. Ya kan diundang kayaknya sih, Dena bilang sih ke aku kalau misalnya itu. Bahkan
Saat Denada bercerita kepada Risna Oris manajernya terkait pernikahan Ressa Rosano kemarin, yang berarti bahwa hal itu menjadi kabar bahagia bagi Denada di mana ia pada saat ini sudah mempunyai menantu. Diakui Risna Oris, Denada diselimut kebahagiaan karena itu kemarin ia menyempatkan waktunya untuk video call dengan Ressa Rosano yang tengah bersanding di pelaminan dengan permaisuri hatinya yang baru, sekaligus berfoto selfie saat Ressa Rosano melangsungkan pernikahannya. Ya alhamdulillahnya ya tadi siang juga Dena telepon aku cerita gitu dengan senang dan bahagianya. Mbak aku udah punya menantu gitu kan ya. Ya alhamdulillah aku bilang ada besan Mbak katanya gitu sih, aku sempat ngobrol juga sama besannya katanya gitu. Video call iya. Terus mungkin gimana reaksi Kak Dena? Ya seneng, bahagia lah pastinya kan gitu. Waalaikumsalam. Denada yang menurut Risna Oris sebelumnya sudah diberitahu terkait agenda pernikahan Ressa Rosano, kemarin tampaknya tidak mempunyai waktu untuk berangkat ke Banyuwangi. Karena itu, kepada Risna Oris kemarin, Denada mengaku sedang mengatur waktu untuk pergi ke Banyuwangi guna bertemu dengan besannya, menantunya, serta ingin berziarah ke makam ibunya Emilia Contessa. Oh iya ada Dena juga kan bilang bahwa pengen ke Banyuwangi gitu, nanti bisa bertemu sama besan juga gitu, sama ketemu sama tadi dia cerita pengen ke Banyuwangi deh Pak, nanti kapan ada waktunya yang ini yang pas, dibilang mau ke Banyuwangi pengen ketemu besan sekalian menziarah kan sama Tante Emil, terus juga sekalian kan selama ini kan sama kuasa hukumnya kan nggak pernah ketemu. Jadi lewat telepon aja kebanyakan gitu sama Mas Iqbalnya. Tadi juga Mas Iqbal juga telepon juga gitu, ngobrol juga kita. Ya udah alhamdulillah mengabarkan berita bahwa putusan pengadilan Banyuwangi ini menerima eksepsinya Denada gitu. Di sisi lain, Risna Oris juga mengungkapkan kekagumannya kepada sosok Denada. Karena di tengah berbagai terpaan masalah yang belakangan ini ia hadapi, Denada lebih memilih untuk memilih diam. Risna Oris juga mengaku kagum dengan tingginya kesabaran Denada dalam menghadapi semua persoalan yang dialaminya. Dan saat ini ia sudah mendapatkan jawabannya bahwa gugatan Ressa Rosano di Pengadilan Negeri Banyuwangi ditolak. Risna Oris juga mengungkap bahwa apa yang dialami Denada dan cara ia menghadapinya juga dijadikan pembelajaran bagi Risna Oris. Bilang ya, sampai aku bilang congrats ya Denada, aku bilang alhamdulillah akhirnya buah kesabaranmu, bilang buah diammu, kesabaranmu alhamdulillah dijawab sama Allah. Hadiah yang indah ya, aku bilang dapat 2 kabar bahagia. Ya diamnya dia ya alhamdulillah memberikan semuanya indah kan. Mungkin kalau perihal dulu itu dilawan mungkin akan beda cerita kali gitu ya kan. Makasih Allah aku bilang ini juga sih jadi pembelajaran juga buat aku sih, melihat apa yang Denada alami selama ini ya. Aku melihat Masya Allah nih orang sabar banget ya gitu, kuat banget loh menahan itu dengan diam gitu ya. Ya aku rasanya kalau di posisi dia rasanya mungkin belum tentu kuat menahan itu semua gitu, padahal apa yang itu tidak sesuai seperti yang faktanya gitu ya kan. Itu ya ikut seneng juga lah gitu. Tim manajemen, teman-teman yang dekat juga pasti ikut bahagia, ikut mendoakan semoga Dena dan keluarganya, buat Ressa juga, buat Aisyah juga selalu dalam lindungan Allah ya. Di sisi lain, pihak Denada tanggapi terkait putusan sela Pengadilan Negeri Banyuwangi atas gugatan Ressa Rosano sebelumnya.
Lantas, benarkah eksepsi Denada diterima oleh pengadilan melalui putusan Sela? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Kabar gembira disampaikan Denada melalui manajernya Risna Ories kemarin. Rupanya gugatan yang diajukan pihak Resa Rosano terkait dugaan penelantaran anak dan tidak membiayai anak ditolak atau gugur. Pihak pengadilan justru menerima eksepsi atau nota keberatan dari pihak Denada. Hal tersebut terungkap dari putusan Sela yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini Denada bertanggung jawab terhadap Resa Rosano, di antaranya membiayai sekolah dan kuliah, memberikan mobil, dan juga rumah untuk anaknya Resa Rosano. Alhamdulillah dari tadi informasi yang disampaikan sama pihak kuasa hukum Denada, dan Denada sendiri menyampaikan ke saya gitu bahwa ya alhamdulillah hari ini putusan dari pengadilan Banyuwangi ya gitu, bahwa segala tuntutan yang dituntutkan terhadap Denada alhamdulillah ditolak gitu, atau dalam artian gugur gitu. Jadi memang pihak pengadilan menerima eksepsi pihak Denada gitu. Ya Denada sendiri yang menyampaikan ke saya sendiri langsung, begitu dia terima putusan dia langsung kirim, terus begitu juga dengan kuasa hukumnya juga memberikan informasi ini ke saya. Ya saya juga ikut seneng ya alhamdulillah akhirnya apa yang selama ini pingin dibuktikan sama Denada itu kan apa yang dia ucapkan juga semua itu ya alhamdulillah. Kalau dari apa yang Denada sampaikan ke aku ya itu memang pihak Denada tuh menceritakan bahwa ya dia tidak seperti yang disampaikan gitu ya, pada yang beredar, berita ini beredar tuh ada masalah penelantaran, nggak pernah membiayai atau segala macam ya. Ya alhamdulillah Denada juga menceritakan bahwa ya memang ya alhamdulillah bertanggung jawab gitu. Terus juga memfasilitasi juga ada ya sekolah, kuliah gitu ya, kayak juga mobil, terus bahkan juga mungkin ikhtiarnya dia yang mungkin tempat tinggal juga gitu. Ya itulah yang Denada ceritakan ke saya. Hal sepenuhnya atau tidak sepenuhnya pastikan atas kemampuan yang Denada di saat situasinya juga saat itu ya, di zaman itu. Sepenuhnya itu seperti apa aku juga nggak paham. Yang paling penting adalah Denada sebagai ibunya bertanggung jawab lah gitu, yang berusaha semaksimal mungkin semampunya dia dengan situasi dia dan kondisi dia yang waktu itu juga dia masih muda juga ya gitu. Dia memberikan apa yang dia bisa, yang dia mampu ya. Kalau misalkan ada ya dia berikan, kalau nggak ada ya mungkin ibunya pasti akan memberikan, nggak mungkin tinggal diam kan, Tante Emil juga kan gitu kan. Itu aja sih yang jelas, semua ikhtiar Dena mencoba memfasilitasi biar anak ini sekolah, kuliah gitu. Terus juga ya intinya semua itu kan udah lewat ya, udah lewat apa yang selama ini mungkin Dena banyak, kayaknya dia sudah menjawabnya juga deh di podcast gitu kan. Sampai situ aja, karena menurut aku ya Dena emang seperti yang ceritanya Dena ya, dia memang bertanggung jawab dan ya alhamdulillah itu juga kan sampai detik ini juga dia masih bertanggung jawab kok, masih memberikan bulanan juga, masih jalan bulanannya setiap bulan. Risna Ories juga mengungkapkan terkait kerinduan dan rencana Denada untuk mempertemukan Resa Rosano dengan Aisyah adiknya di Singapura. Selain itu,
Denada juga ingin dirinya, Ressa Rosano dan Aisyah, punya ruang intimate family sebagai satu keluarga untuk mempererat rasa kekeluargaan di antara mereka. Denada juga merasa punya hutang penjelasan kepada Ressa Resano terkait kehidupan dirinya di masa lalu hingga lahirnya Ressa Rosano. Risna Oris mengakui bahwa hal itu belum dilakukan Denada kepada Ressa Rosano selama ini karena kesibukannya yang padat. Banyak lah rencana-rencananya, salah satunya kayak dia ingin Ressa tuh bertemu dengan Aisyah gitu, biar Ressa ke Singapura, biar mereka punya waktu dan ruang intimate family aja gitu, buat mereka bertiga aja, harapannya gitu. Karena Dena juga kan pengen banyak diskusi sama Ressa, banyak ngobrol gitu kan. Mereka selama ini belum ada ngobrol yang gimana-gimana gitu loh. Belum ada sih gitu. Jadi ya mungkin Dena juga punya rasa hutang menjelaskan atau apa, kan mereka sama ini belum ada waktu untuk itu gitu. Karena pertemuan kemarin itu ya udah sekedar pertemuan, ngobrol, kesepakatan bahwa Tante Rate, Om Dino dan juga Ressa mencabut gugatannya gitu kan ya, sampai akhirnya putusan setelah ini pun juga diputuskan oleh pihak pengadilan Banyuwangi gitu ya. Di sisi lain, Ressa Rosano ungkap perasaannya memiliki dua ibu, yaitu ibu kandung Denada dan ibu yang mengasuhnya, Tante Ratih. Lantas, seperti apa Ressa Rosano memperlakukan kedua ibunya ini ke depan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Putra sulung Denada yaitu Ressa Rosano sebelumnya telah mengungkapkan perasaan bahagianya karena kini ia memiliki dua sosok ibu, di mana yang satu adalah ibu yang telah mengandung dan melahirkannya yaitu Denada, dan satu lagi adalah ibu yang telah mengasuh dan membesarkannya sejak kecil yaitu Mama Ratih. Sebagai seorang anak, Ressa menyadari sikap seperti apa yang akan ia tunjukkan ke depan terhadap kedua sosok ibunya ini. Ressa berjanji dirinya akan selalu berada di tengah-tengah dan berusaha bersikap adil, baik kepada ibu kandungnya maupun kepada ibu yang telah mengasuhnya. Tak hanya itu, Ressa juga menjelaskan alasan mengapa ia sejak sebelum Idul Fitri baru-baru ini sudah merasa srek untuk memanggil Denada dengan sebutan ibu, bukan lagi mbah. Hal itu merujuk pada keinginan Denada sebagaimana terungkap dalam podcast terakhirnya bersama Feni Rose. Ressa juga menceritakan soal apa yang disampaikannya dalam pertemuan tersebut, yaitu lebih ke curhat dirinya selaku anak kepada ibu kandungnya. Ressa juga menceritakan soal ajakan Denada kepadanya untuk tinggal bersama, namun jawaban Ressa pun masih bimbang. Bahkan Ressa mengungkap pula ajakan Denada untuk pergi ke Singapura dalam waktu dekat agar bisa bertemu dengan adiknya Aisyah yang tengah bersekolah di Singapura. Kalau dari Ressa sendiri sih pastinya ini yang ditunggu-tunggu Ressa ya Kak. Pastinya ini yang ditunggu-tunggu Ressa. Ini momen yang paling Ressa tunggu. Ya pastinya seneng, lega, lebih ke lega sih Kak. Semua ini udah ketemu gitu, udah ada titik terang. Ibu sih sebelum ketemu ya Kak. Sehari sebelum ketemu gitu, karena di Anu juga kan di podcastnya Feni Rose itu ibu mau dipanggil ibu, bukan mbak. Ressa sih mau manggil ibu mulai dulu, tapi kan dia balik lagi ke belakang, jadi nggak usah ke belakang lagi, ke depan gitu. Punya dua, ada mama ada ibu, pastinya seneng banget. Apalagi akur ya Kak, akur itu pasti seneng banget. Ressa nggak mungkin mau ke ibu, ya gantian lah Kak, ke ibu terus ke mama, ke ibu, ke mama gitu. Harus di tengah, ke ibu ya, ke mama ya. Karena Ressa waktu itu udah ngomong bagaimanapun ibu itu yang melahirkan Ressa. Tapi sama juga bagaimanapun mama itu yang merawat Ressa waktu kecil sampai sekarang ini. Jadi curhat terus dari ibu sih
yaitu ada nawarin tinggal di rumah, karena kan Reza selama di Jakarta ini ngekos kan. Kenapa nggak di rumahnya Kak Sila? Di rumahnya Kak Sila itu, mohon maaf, bukan gimana ya, rumahnya itu kamarnya itu terbatas gitu. Jadi Reza inisiatif lah biar lebih nyaman kan Kak, lebih nyaman ke ambil kos lah gitu. Kos ada di Depok, kos dekat situ, gak jauh-jauh banget. Nah terus nawarin lah di rumahnya yang di mana? Yang di Bintaro. Tuh Reza sih bukan Reza nggak mau atau masih bimbang ya Kak. Reza iya, tapi Reza harus memposisikan kayak ibaratnya seminggu sama ibu, seminggu sama mama, seminggu sama ibu, seminggu sama mama. Dan itu juga belum ketemu mama kan Kak. Itu hari pertama Reza ketemu sendiri sama ibu. Itu sih. Terus mau ke Singapura ya, mau ke Singapura ketemu mau lah Kak, siapa yang nggak mau banget ketemu adik yang selama ini ketemunya cuma berapa kali kan, apalagi adiknya Reza juga tahu Reza ini siapa kayak gitu, mau banget tapi itu ada waktunya gitu. Reza mau banget. Berapa kali kamu keluar? Berarti itu yang kedua kali ya? 3 kali. 3 kali. Yang pertama tuh yang di Australia. Pertama di Australia, kedua Singapura, ketiga ini mau ke sana. Sudah ada rencana mau kapan? Masih belum sih Kak. Nunggu dikabarin ya. Reza? Sebelumnya juga, pada momen pertemuan kedua pihak Reza Rosano dengan ibu kandungnya Denada, tak hanya terjadi aksi saling memaafkan, tapi juga saling klarifikasi terkait miskomunikasi yang terjadi sebelumnya antara kedua pihak. Pada pertemuan tersebut hadir pula Paman Denada yaitu Om Dino dan Tante Ratih. Selaku orang tua asuh Reza Rosano, Tante Ratih menceritakan momen ketika Denada secara langsung meminta maaf kepada dirinya dan juga kepada Om Dino selaku paman Denada. Salah satu hal yang diklarifikasi ketika itu adalah terkait rumah yang kini ditempati Reza Rosano bersama Om Dino dan Tante Ratih di Banyuwangi, Jawa Timur. Di hadapan awak media, pihak Tante Ratih mengungkap bahwa dirinya tidak menampik kalau rumah tersebut memang dibelikan Denada untuk Reza Rosano. Namun menurut Tante Ratih, terkait rumah tersebut masih ada urusan sengketa yang belum selesai, terutama terkait pembayarannya yang belum tuntas. Menurut Tante Ratih, pihak Denada yang bersedia akan mengurus masalah rumah tersebut hingga lunas dan tuntas. Selain itu, Ibu Ratih juga menjelaskan obrolannya dengan Denada terkait mobil, mengingat Ibu Ratih lah yang disebut membayar DP-nya. Menurut Ibu Ratih dan Reza, semua masalah tersebut sudah clear, ditengahi oleh Denada. Kita kan semua saya ini kayak benarnya begini. Saya ya. Contohnya ya kayak masalah ya, semua yang di pengurus itu ya semua saya uruskan. Mana itu mobil video ya? Jadi mobil itu dulu dengan ngasih DP aja. Selama 4 tahun saya yang bayar. Dan itu ada semua buktinya, pembayarannya ada. Jadi mungkin Dena nggak tahu atau gimana, sudah dalam Mbak ini, tapi itu saya semua yang bayar untuk mobil. Makanya begitu mobil itu dijual terus, ini kan saya juga ini ya merasa ikut membayar juga itu. Terus yang 20 juta. Iya. Masalah 20 juta. 20 juta itu saya memang benar-benar nggak tahu karena saya nggak tahu perjanjiannya. Kalau itu memang atas namanya Reza, saya pasti tahu kan. Oh iya, ternyata DP-nya sekian, ternyata DP-nya sekian. Jadi si Reza yang dengar cerita sama saya, mah itu cuma DP-nya 20, tapi ternyata 106. Saya benar-benar nggak tahu. Dan itu Reza juga dapat cerita Dan dari itu atas namanya kan Muhammad. Jadi nggak tahu perjanjian bagaimana. 20 juta itu juga Reza itu dengar dari keluarga sendiri ya, jadi dari tante ipar lah Ya. yang katanya waktu itu nemenin almarhumah ke bank gitu. Jadi ya Reza percaya sama beliau, cuma ya
ternyata jadi buntut panjang kayak gitu. Dan sudah lurus ya kemarin. Ya. Dan itu 99 itu lagunya video itu Dari Mbak Yuni ya, Cak? Ya dari Mbak Yuni. Tapi sudah diluruskan dari pihak Udah. dan karena adiknya yang yang melaporkan saya di polisi, saya itu nggak tahu, saya di Jakarta waktu itu. Jadi adiknya udah ditegur Ya, intinya Mbak Dena juga mau menengahi dari pihak Mbak Dena dan adik-adiknya gitu. mohon maaf ya, karena maklumlah Mbak Risma lah yang bilang kita minta maaf tante. Dengan kedepannya juga caranya untuk urusan mobil itu nanti juga akan langsung dihandle oleh Mbak Dena, nggak melalui adiknya lagi gitu. Ya. Jadi kan biar sama-sama enak ya. Gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.